hadis sahih gitu. Oleh karena itu orang di kampung saya itu di Bangka itu rata-rata usianya panjang, rajin silaturahmi. Nah setiap kali malaikat maut mau mencabut nyawanya dia tidak di rumah lagi silaturahmi. Jadi panjang usianya. Oh panjang ini. Wah, gimana kita kalau yang kita yang buka di rumah terus ya? Iya. Kita. Kayaknya kayak gitu berarti jangan di rumah mulu. Jangan di rumahku ya. Jangan dulu. Jadi itu. Ditutup jadi restoran yang di rumah. Yang kedua, kita ini bersyukur juga, artinya kita sebagai umat Islam itu khususnya kita itu kan manusia yang kosmopolitan. Jadi ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa saya lupa itu, bertimur dan barat itu milik Allah. Jadi dimanapun kita berada di tanahnya Allah. Jadi kita harus gembira dimanapun. Jadi tidak ada konsep negara dalam Islam itu. Jadi pada waktu suatu saya pernah ceramah Ramadan bicara tentang mencintai negara itu bagian dari iman. Itu diprotes oleh seorang kubul waton minal iman, dikatakan nanti dulu ini Islam itu tidak ada negara sepotong-potong ini, kita tuh satu, semua alam semesta ini milik Allah, jadi kita bisa berada dimanapun katanya. Oleh karena itulah nanti Allah katanya mengumpulkan kita pada setiap haji, dan ada ayatnya bagi yang bisa punya kendaraan unta kurus segala macam kan diajarkan gitu kan, kita berkumpul bersama. Tidak, alam semesta ini adalah milik Allah dan kita artinya adalah penghuninya. Jadi konsep itu dimanapun kita berada sebenarnya itu negara kita juga. Konsep begitu lah dalam Islam. Itu yang kedua ya. Yang ketiga tentu saja ini agak mungkin dari satu sisi ya tidak pas untuk saya sampaikan. Jadi memang kalau saya seperti Pak Hanafi bersama Ibu ya, kalau memang saya punya peluang bekerja di Eropa gitu ya, kalau di luar Eropa, memang itu the best choice daripada kita pulang ke Indonesia saat ini. It's a good place saat ini untuk pulang. Jadi situasi politiknya sangat buruk. Nah kemudian sistem kenegaraannya dipecah-pecah dari negara-negara bagian tanpa melihat dasar historis ya. Jadi kita merasa sama aja seperti Bapak misal di Eropa dengan saya pergi ke satu daerah misalnya di Kalimantan atau satu daerah di Papua atau dari sana. Jadi saya seperti merasa orang asing juga Pak di negara sendiri. Kena konsep otonomi daerah tadi. Jadi ada preferensi putra daerah sama tidak. Dalam usaha maupun dalam bidang birokrasi itu kerusakan yang dibuat oleh sistem otonomi daerah sebenarnya. Jadi sangat tidak enak situasinya. Untung jadi bukannya malah lebih baik ada otonomi daerah. Jadi rusak. Nama rusak. Ya? Nama rusak dan dia jadi besar dan terjadi diskriminasi pada level itu tadi. Itu kita sedih satu sisi ya. Jadi kalau kita lihat di UGM itu kita bersyukur karena rektor UGM itu lebih banyak orang asing. Artinya dalam konteks ini mulai dari Profesor Yohanes, orang luarnya itu Profesor Kusnadi Haji Sumantri, orang Sunda, kemudian Nazir Alwi, orang dari Riau, kemudian Penlasul Amal, orang Madura, Jawa Timur, Sofian Effendi dari kampung saya dari Bangka, di direktor ya. Kemudian Pak Suroso itu orang dari Jawa Timur, Pak Kunto orang Pacitan. Jadi itu bagus ya Jogja itu, istimewa Jogja. Jadi tidak ada diskriminasi. Tapi itu tadi artinya dalam kondisi sekarang kalau misal ada pilihan seperti Pak Hanafi dan keluarga, memang artinya the best choice is not Indonesia right now. Lain seperti saya memang tidak ada punya pilihan lain. Oleh karena itu bagus juga artinya kalau kita berpikir ya suatu ketika juga kita ingin memakmurkan negara. Ada satu hal yang saya bangga karena saya ini alhamdulillah dikasih Allah kesempatan banyak bepergian. Jadi setiap kali saya ketemu orang Indonesia di luar negeri, saya bangga sekali itu. Seperti saya cerita Bapak ketemu itu saya ceritakan juga di mana-mana. Ketemu orang Indonesia udah lama sekali di Thailand, di sini di restoran Thailand saya ketemu, saya katakan gitu ya.
Kemudian juga satu kali terakhir saya pulang dari mana itu, berhenti di Schiphol Amsterdam, terus the last minute akan masuk pesawat, ada toko yang paling akhir, saya masih punya duit euro. Jadi saya belanja di situ, ternyata yang jaga itu wajahnya wajah Londo, tapi orang Indonesia. Jadi kebetulan dari kampung saya, dari Bangka, ibunya, bapaknya orang sini. Ibu ya, jadi dari Bangka. Saya tunjuk paspor saya Bangka, wah tuh dia senangnya bukan main gitu. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang ini, termasuk tadi saya cerita waktu saya ketemu restoran di Vancouver, restoran Malaysia, ketemu itu enak sekali gitu. Ini hal-hal yang kita lihat. Termasuk waktu saya sekolah di Amerika itu, imam Masjid Washington itu orang dari Indonesia. Imam Masjid Washington Pak dia. Dia dari IAIN tadinya sekolah, kemudian tidak pulang, jadi dia jadi imam di situ. Orang Indonesia Pak. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa orang yang lain. Jadi maksudnya supaya kita itu tidak terbelenggu. Maksud saya itu berpikir global seperti kita yang sekolah ini. Supaya kita yakin dan kita percaya bahwa orang Indonesia itu bukan orang sembarangan, orang hebat. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini contoh konferensi yang terjadi hari ini atau kemarin, beberapa hari yang lalu, tentang semua orang-orang yang mengajar di luar negeri itu berkumpul, tidak semuanya, tapi ada di Indonesia tanggal 19 kemarin, kan ada konferensi itu kan, Wisdom itu. Nah mereka juga bersamaan dengan itu juga kumpul di sana. Saya sebut namanya. Pertama adalah Pak Sutanto, itu dari Ken Sutanto, itu adalah dekan Fakultas Teknik di Waseda. Belum pernah ada orang asing kecuali orang Indonesia menjadi dekan di Waseda. Luar biasa satu ya. Kedua, dari Brown University, ini sekolah yang bagus sekali. Pada waktu saya sekolah di Amerika, salah satu saya sekolah akan dimasukkan saya di Brown University di daerah Providence sana ya, di daerah dekat New York. Nama Cina, ada Dr. Yao Pin Lim ya. Kemarin juga yang Bu Nela pergi ke UT Wien ya, UT Wien itu, University Technology Vienna. Itu yang ngantarkan itu, saya kenal kenapa Bu Nela sampai ke sana, karena saya kenal sama beliau ini. Dia orang Surabaya. Namanya Amin Choa. Sudah jadi warga negara sana, tapi bahasa Indonesianya masih bagus. Ya, itu dia. Kemudian satu lagi yang masih relatif muda, umurnya kira 32 sekarang, Nelson Tensu ya. Nelson Tensu itu dari Medan, dia dari Lehigh University USA. Umurnya kira 31-32 sekarang. Kemudian Taufik, Dr. Taufik dari Cal Poly USA, dia mengajar di sana juga. Kemudian Kustim Wibowo, Indiana State University, dekat sekolah saya di Indiana University. Kemudian di Swiss itu ada Juliana Sutanto. Dr. Juliana Sutanto jadi di Zurich ya, Swiss ya. Kemudian satu orang terkenal nih, kakaknya alumni psikologi UGM, Iwan Jaya Aziz di Cornell University. Kemudian satu lagi di Prancis, Darwis Hudori, wartawan Fakultas Teknik, wartawan Tempo. Sekarang dia di Université de France di Prancis ya. Kemudian Ahmad Syamil dari Arkansas State University. Kemudian Arif Gusnanto, Leeds University di Inggris ya. Kemudian Anton Satria Prabuwono dari Hochschule School Karlsruhe Jerman. Satu ya. Kemudian Deden Rukmana dari Savannah State University Amerika. Satu lagi Desi Irawati, Newcastle University United Kingdom ya. Andreas Saharso dari Hay Group Singapore, kepala unit research yang besar itu. Kemudian Andrea Prestu, Delft di Belanda. Kemudian Etin Anwar dari Hobart and William Smith College, Amerika. Kemudian Salahuddin Kafrawi dari Universitas yang sama, Hobart William Smith College. Kemudian Fadolan Musyapa dari Al-Azhar University, ngajar di Mesir ya. Al-Azhar ya, datang juga. Kemudian Henny Saptatia Sujai, Saint Petersburg, Rusia, dia ngajar di Rusia. Ya. Kemudian Irwani Jaswir, dia ngajar di Malaysia. Kemudian Ahmad Unggul ngajar di Malaysia. Nah, Joni Setiawan, ini adalah teman saya. Dia satu, Joni Setiawan ada dua. Yang satu dari Fakultas Ekonomi Budaya itu ngajar di Southern California.